Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang ilmuwan muslim pada abad pertengahan, sekitar abad 9 dan 10. Dikisahkan ketika itu ada wabah campak dan cacar, di mana banyak sekali para dokter ketika itu belum bisa membedakan antara wabah cacar dan campak. Akan tetapi ada seorang dokter muslim yang sudah berumur sekitar 45 tahun. Ketika itu ada seorang bayi yang sedang sakit dan beliau diminta untuk mengobati bayi tersebut. Lalu datanglah orang tersebut, kemudian memeriksa sang bayi hanya dengan memegang. Kemudian dia mengatakan, oh, bayi ini terkena penyakit campak. Luar biasa, diagnosanya sangat akurat sekali. Siapakah dia? Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya al-Razi, atau ketika orang barat mengenal dia dengan nama Razes. Beliau lahir di kota Rey, Teheran atau sekarang Iran pada 261 Hijriah atau 865 Masehi. Beliau adalah salah seorang ilmuwan yang paling dikenal ketika abad pertengahan dalam ilmu kedokteran tentunya. Pada masa kecilnya, Ar-Razi ini ternyata bukan senang terhadap ilmu-ilmu yang menunjang tentang kedokteran, akan tetapi beliau lebih senang kepada musik. Dia menggeluti ilmu musik tersebut, teori musiknya dia fahami. Kemudian dia mulai menyukai, dalam sebuah riwayat mengatakan dia senang seruling. Ada yang mengatakan juga dia senang gambus ketika itu. Dan dia begitu mahir memainkan kedua alat musik tersebut. Baru ketika di usia mudanya dia mulai tertarik dengan ilmu kimia. Dia tertarik dengan sebuah termin dalam ilmu kimia yang namanya alkimia. Lalu dia belajar kepada seorang guru yang bernama Abu Hasan Ali ibnu Sahal Ar-Rabban At-Tabari. Seorang ilmuwan yang ketika itu ahli kimia, ahli filsafat, ahli kedokteran. Beliau belajar di situ. Beliau menggeluti ilmu kimia, alkimia, sampai beliau itu terus membuat sebuah eksperimen yang menunjang keilmuannya, sampai ketika dia usia 30 tahun pandangannya mulai agak sedikit terganggu karena sering mempraktekkan beberapa praktek dalam ilmu kimia. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar ilmu kedokteran. Akan tetapi sebelum dia belajar ilmu kedokteran, beliau pernah belajar ilmu filsafat kepada seorang filosof yang terkenal ketika itu yang bernama Al-Bakhi. Nah, maka dari itu Ar-Razi ini terkenal filsafatnya itu pada masa itu dianggap sesat. Bagaimana tidak? Bayangkan, dia mengatakan antara akal dan wahyu itu tidak bisa bersatu. Bahkan dia mengatakan filsafat dan agama itu tidak akan pernah berdamai, karena agama membatasi rasionalitas kita. Tetapi meskipun pemikiran beliau dalam filsafat ini banyak dikecam, bahkan dianggap sesat, tapi tidak ada yang mengatakan beliau adalah seorang kafir. Singkat kata, pernah beliau berdialog dengan seorang gurunya yang bernama Al-Bakhi, guru filsafat. Ar-Razi ini merenung. Wahai Ar-Razi, apa yang sedang kau ramunkan? Begini, aku banyak sekali belajar ilmu. Aku belajar matematika, aku belajar musik, aku belajar kimia. Sekarang aku ingin belajar kedokteran, tapi aku bingung. Apa ilmu yang harus aku pelajari, yang aku khusus di situ? Lalu kata gurunya ini berkata, wahai Ar-Razi, kau sudah tidak usah memikirkan itu. Apapun yang kau pilih nantinya, suatu saat engkau akan menjadi orang yang hebat. Apapun pilihannya. Akhirnya Ar-Razi pun memilih ilmu kedokteran. Tapi ada yang lucu.
Kenapa dia tertarik dengan ilmu kedokteran? Karena suatu ketika dia pernah bermain dengan temannya. Dan temannya ini seorang musisi kalau sekarang itu ya mungkin ya. Dan teman ini memainkan musik di depan orang yang sakit. Ya. Ternyata musik tersebut itu bisa mengurangi rasa sakit yang dirasa oleh orang sakit tersebut. Di situ dia mulai berpikir, oh, musik saja bisa meringankan penyakit. Apalagi kalau saya ingin belajar kedokteran lebih jauh lagi. Maka beliau tertarik dengan obat-obat herbal. Akhirnya dia memperdalam kedokteran sampai ketika usianya 40 tahun dia menjadi dokter yang handal. Beliau belajar di Baghdad tadi ya kepada Abu Hasan Ali Sahal Ar-Rabban At-Tabari. Kemudian dia pun di sana banyak sekali yang dia dapatkan. Akhirnya dia pulang ke kotanya, kota Rey. Di situ dia membangun sebuah rumah sakit. Dan ketika itu beliau ditanya oleh gubernur di sana, "Wahai Ar-Razi, kenapa engkau tidak menjadi dokter ketika usia muda? Tetapi kenapa sekarang engkau bisa menjadi dokter?" Lalu jawaban beliau, "Aku ingin mengkolaborasikan beberapa ilmu yang aku dapatkan agar kelak nanti ketika aku menjadi seorang dokter, aku bisa lebih fokus menangani pasien." Karena ternyata orang sakit itu bukan hanya diberikan obat, bukan hanya diobati fisiknya, tapi mentalnya pun harus diobati. Maka dari itu dipercayalah Ar-Razi membuat sebuah rumah sakit. Sampai dia terkenal, tersohor. Dan dia adalah salah seorang pembelajar seumur hidupnya. Ketika waktu itu dia ada ulama datang dari mana, dia ikut belajar. Ketika ada ulama dari mana, dia ikut belajar. Dan dia terus menulis. Dalam sebuah riwayat, tulisannya itu buku yang sudah ditulis dan artikel sebanyak 232. Kemudian dia pun senang sekali memberikan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswanya. Bayangkan seumur hidupnya dia belajar. Bahkan ini pesan buat para dokter. Dia berkata, menjadi dokter itu, ketika kita menjadi dokter bukan berarti kita berhenti belajar, tapi terus menggali ilmu kita agar nanti kita menjadi dokter yang hebat. Ini terbukti. Ketika itu kesohorannya pun terkenal di mana-mana. Kedermawanannya pun. Dia pernah berkata, jangan membedakan pasien antara pasien miskin dengan pasien yang kaya. Ketika kita mengobati seseorang, obatilah sesuai dengan kemampuan kita. Hanya dia terkenal, dipanggillah dia ke Baghdad. Ketika itu kalau tidak salah dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat, yang memanggilnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia berkata, "Wahai Ar-Razi, tolong buatkan rumah sakit di sini." Oke, baik. Uniknya Ar-Razi ini ketika disuruh membuat rumah sakit, beliau langsung membuat atau mencari beberapa daging yang dia gantungkan di beberapa tempat. Setelah digantungkan selama 1 minggu, dilihat mana daging yang masih segar. Ternyata, oh, dari sekian banyak daging yang digantungkan itu ada 1 daging yang tidak busuk. Lalu berkata Ar-Razi, disinilah nanti akan aku bangun rumah sakit. Karena berdasarkan ketika aku menggantungkan daging ini daging ini tidak jadi busuk dan sehat lingkungannya. Ketika itulah Ar-Razi membangun. Karena Ar-Razi ketika kita membangun rumah sakit, lingkungannya harus bersih, jernih dan higienis. Luar biasa Ar-Razi ini. Akhirnya Ar-Razi pun membangun rumah sakit. Dia menjadi kepala rumah sakit 2 sekaligus di Baghdad dan di Rey tempat kelahirannya. Tapi dia tidak pernah melupakan untuk mengajar. Karena menurut dia apa yang dia dapatkan harus diajarkan kepada orang lain. Dia membuka kelas belajar. Sampai-sampai kamarnya sendiri itu dijadikan sebagai kelas untuk belajar bagi mahasiswanya. Dan ketika orang yang belajar kepada dia, dia beri makanan, dia beri minuman agar belajarnya tidak jenuh. Luar biasa. Dan beliau dalam ilmu kedokteran membuat 2 kitab yang fenomenal. Yang pertama Al-Hawi, itu berisi tentang kedokteran komprehensif. Dia menjelaskan bagaimana dia menangani pasien-pasien yang sakit berdasarkan pengalamannya sendiri. Kemudian yang itu 25 jilid Al-Hawi ini. Kemudian dia membuat namanya kitab Al-Mansuri. Di situ diterangkan juga tentang ensiklopedia kedokteran.
dijelaskan bagaimana penyakit ini disembuhkan segala macam. Itu sebagai dedikasi terhadap Gubernur Al-Mansur. Ketika itu dia membuatkan sebuah kitab, dan dia pun membuat kitab Asy-Syirat Al-Falsafiyah yang menurut banyak sekali para filosof ini, karena memang Ar-Razi ini pemikirannya beda dengan yang lain, agak sesat, tapi it's okay, itu adalah ilmu pengetahuan. Kemudian Ar-Razi ini semasa hidupnya rajin sekali membaca dan menulis. Bahkan dalam 1 tahun Ar-Razi pernah menulis sampai 20.000 lembar. Dan matanya ini luar biasa. Mata beliau ini digunakan untuk membaca, menulis sampai di usia senja. Beliau mengalami kebutaan. Tapi apakah beliau berhenti membaca? Tidak. Beliau menyuruh seseorang, wahai Fulan, tolong ke sini, bacakan buku ini, tolong bacakan. Lalu dia bayar orang tersebut agar dia tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Sampai suatu ketika dia ditanya, wahai Ar-Razi, kenapa matamu tidak engkau periksakan? Tidak, sudah cukup mataku melihat dunia. Biarkan ini menjadi saksi kepada Allah ketika nanti aku menghadap Allah. Dan akhirnya Ar-Razi pun meninggal pada usia 88 tahun, sekitar 925 Masehi atau 313 Hijriah. Beliau meninggalkan beberapa banyak ilmu pengetahuan. Bahkan beliau adalah salah satu dokter yang memiliki diagnosis dan keakuratan dalam mendeteksi penyakit ketika itu, dan tiada andalannya, tiada tandingannya ketika itu. Dia disebut At-Tabib Al-Muslim, dokternya orang-orang muslim, dan Jalenus Al-Arabi, Galensnya orang Arab. Karena ketika itu para dokter berkiblat kepada Galens. Pesannya untuk para dokter dari Ar-Razi, yang pertama, dedikasikanlah kita sebagai dokter untuk terus memberikan yang terbaik, jangan pernah membeda-bedakan kasta. Kemudian yang kedua, bagi para dokter terus belajar untuk memperbaharui. Sekarang terbukti adanya wabah COVID-19 ini membuktikan bahwa ilmu itu terus berkembang, maka terus belajar. Yang ketiga, jangan pernah putus asa atau jangan pernah kita terus merasa bahwa diri kita tidak bisa apa, karena dokter pun ada batasnya. Tidak semua dokter bisa menyembuhkan sebuah penyakit, karena penyakit itu hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Ketika kita datang ke dokter, bahwa dokter itu hanya bisa mendiagnosis, oh orang ini terkena penyakit tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.